Assalamualaikum. Kali ini aku akan memasak bekal dan juga untuk sarapan. Ini aku gunakan 4 biji tempe. Ini satu bijinya seharga 500. Jadi ini cuma Rp2.000. Tempenya ini dibungkus daun. Jadi jadinya tipis-tipis seperti ini. Lalu tempenya dipotong memanjang seperti ini. Setelah tempenya dipotong lalu kita sisihkan dulu. Ini aku beli tahu yang udah digoreng. Ini aku beli juga 2000, dapat 8 biji. Tahunya ini juga diiris panjang supaya sama dengan tempenya. Misalkan nggak punya tahu matang seperti ini, boleh diganti tahu mentah, tapi nanti tahunya digoreng sendiri. Karena aku nggak mau ribet, jadi aku beli yang udah matang aja. Setelah itu tahunya kita sisihkan. Ini aku gunakan 8 siung bawang merah karena bawang merahnya kecil-kecil. Kalau bawang merahnya agak besar boleh menggunakan 5 siung aja ya. Selanjutnya bawang merahnya ini diiris tipis-tipis. Setelah bawang merah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lalu ini aku gunakan 2 siung bawang putih. Bawang putihnya juga diiris tipis-tipis seperti bawang merah. Setelah bawang putih dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku gunakan 1 biji cabai merah besar. Cabai merah besarnya ini diiris serong. Kalau nggak ada, boleh diganti cabai merah keriting atau cabai hijau. Supaya rasanya pedas, ini aku tambahkan 10 biji cabai rawit. Cabai rawitnya dipotong bulat kayak gini aja ya. Nah, bumbunya cuma kayak gini aja, gampang cara masaknya. Selanjutnya siapkan wajan, tuang minyak goreng secukupnya. Ini aku cuma gunakan sedikit aja ya. Lalu masukkan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Kita goreng tempe hingga berubah warna menjadi kuning keemasan. Aku masaknya nggak mau terlalu banyak tempat supaya nanti setelah masak nggak terlalu banyak cucian. Jadi begitu tempenya ini udah kuning keemasan, kita sisihkan. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aroma harumnya keluar. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan cabai yang udah dipotong-potong tadi. Tumis kembali hingga cabainya layu. Setelah cabainya layu, kita campurkan dengan tempe tadi. Kita aduk menjadi satu. Selanjutnya masukkan tahu yang udah dipotong-potong tadi. Aduk kembali supaya bumbunya lebih meresap ke dalam tempe dan tahu. Sebaiknya tambahkan sekitar 50 ml air, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, kecap manis secukupnya. Aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa kecilkan api ya supaya nggak gosong. Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten, saya minta dukungannya ya untuk subscribe, like, komen. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah tercampur merata, tumis tempe tahu ini udah jadi, lalu matikan api. Tuang ke atas piring saji. Oseng tahu ini cocok untuk bekal sekolah ataupun bekal kerja, dan cocok juga untuk sarapan di rumah. Selanjutnya aku akan bikin lauknya. Ini aku gunakan 1 biji wortel ukuran sedang. Wortelnya ini diiris tipis. Selanjutnya dipotong pemanjang. Setelah dipotong panjang, lalu kita iris kotak kecil-kecil seperti ini ya. Setelah wortelnya dipotong semua, lalu kita sisihkan. Ini aku gunakan kol atau kobis sedikit kayak gini. Selanjutnya ini dipotong tipis-tipis ya kobisnya. Setelah kobis dipotong semua, lalu kita sisihkan. Selanjutnya ini aku gunakan 2 batang daun bawang. Daun bawangnya ini diiris tipis ya.
Setelah daun bawang diiris semua, lalu kita sisihkan. Ini aku tambahkan bawang merah. Karena bawang merahnya kecil-kecil, jadi aku gunakan 6 siung. Bawang merahnya ini diiris tipis ya. Supaya ada rasa pedesnya, aku tambahkan 5 biji cabai rawit. Kalau nggak suka pedes, cabai rawitnya boleh di skip ya. Cabai rawitnya diiris tipis seperti ini ya. Siapkan mangkok, taruh 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sekitar 50 ml air, aduk hingga tercampur merata dan tidak menggerendil. Setelah tepungnya ini tidak menggerendil, lalu tambahkan 2 biji telur ayam. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam. Kocok lepas hingga tepung dan telur ini tercampur merata. Setelah telurnya tercampur merata, tambahkan bahan yang udah diiris-iris tadi ya, seperti daun bawang, bawang merah, cabai, wortel, dan kubis. Kita masukkan semuanya. Aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, seperti ini setelah tercampur merata. Selanjutnya panaskan wajan dan taruh sedikit minyak goreng. Lalu kita tuangkan adonan telur dan sayuran tadi ke atas wajan. Ditipiskan seperti ini ya, supaya jadinya lebar. Selanjutnya kita tunggu bawahnya hingga agak kering ya, jangan terlalu kering, nanti kalau terlalu kering nggak bisa digulung. Jadi sudah agak kering kayak gini, lalu digulung. Karena ini terlalu tebal, menurut aku kok susah ya gulungnya. Mestinya satu adonan tadi dijadikan 3 supaya benar-benar tipis. Berhubung ini aku jadikan 2, jadi susah menggulungnya dan bisa dibilang kalau ini gagal. Nggak apa-apa, walaupun gagal, yang penting rasanya tetap enak. Lalu digoreng menggunakan api kecil supaya matang merata hingga ke dalam. Nah, ini kayaknya udah matang merata. Lalu matikan api. Kita angkat. Selanjutnya dipotong-potong. Ini gagal ya, penampakannya nggak bagus, cara gulungnya jelek. Kapan-kapan akan aku ulang lagi hingga menggulungnya menjadi bagus. Nah, seperti ini jadinya. Ini cocok loh untuk camilan ataupun untuk lauk. Kita taruh di sebelahnya oseng tempe dan tahu. Oseng tempe tahu dan telur gulung udah jadi. Untuk bekal enak, untuk sarapan juga enak. Ini mau aku siapkan untuk bekal karena anak aku udah SMP, jadi membuat bekalnya nggak perlu dibentuk. Yang penting lauknya kering seperti ini, anak aku udah suka. Kali ini aku nggak masak sayur, biasanya aku kasih dengan sayur. Lain kali aku akan membuat bekal yang ada sayurnya. Ditunggu video selanjutnya ya. Nasinya ini sebelum aku taruh kotak, aku dinginkan dulu di piring. Jadi setelah masuk kotak seperti ini dia nggak panas, jadi nggak mengeluarkan keringat. Nah, bekalnya udah siap. Ini yang untuk sarapan di rumah. Nah, ini aku juga mau sarapan setelah masak. Kalau untuk sarapan sih aku biasanya masaknya seperti ini. Dan untuk makan siang sama makan malam nanti masakannya beda lagi. Jadi satu hari itu mesti masak 2 menu. Di tempat aku kalau sarapan paling suka seperti ini, nggak pakai kuah. Katanya kalau pagi-pagi makan yang berkuah rasanya kurang enak. Menurut aku sih sama aja. Mau sarapan kering kayak gini atau mau sarapan pakai kuah, sama-sama enaknya, tapi kembali lagi dengan selera masing-masing. Kalau aku sih setiap hari selalu masak 2 macam, yang satu keringan, yang satu berkuah. Untuk keringan biasanya dipakai sarapan, untuk yang kuah aku jadikan untuk makan siang dan makan malam. Semoga resep di video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa mencoba resepnya ya. Wassalamualaikum.
bye.